Karena Bapak Dik-Dik ini punya jamu kuat, punya juga jamu untuk mengobati si otong yang loyo, dan itu salah satunya madu. Dan madunya sih kalau nggak asli ya nggak ada manfaatnya begitu ya Pak. Buat apa? Iya, buat apa nanti makan belut, makan minum madu, bahkan kan harus berhari-hari, yang pengobatan sampai seminggu bahkan sebulan ya. Iya. Itu wah, memang harus betul-betul sempurna gitu, jangan sembarangan, tidak sumpek. Gitu teman-teman, ini jangan ragu ya, karena bahkan sampai anggota militer pun datang ke Pak Dik-Dik untuk mengobati si utunnya yang loyo teman-teman. Ya, silakan aja hubungi nomor WA yang ada di layar kaca video. Teman-teman yang dari luar Pulau Jawa, entah itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, atau bahkan luar negeri, bisa pesan juga ke kami, karena kalau madu itu tidak ada kadaluarsanya ya. Tidak Itu ada awet expired. banget gitu ya, tidak ada Makin expired. lama makin bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Teman-teman, ini video ketiga dari wawancara saya bersama Bapak Dik-Dik ya. Bapak Dik-Dik ini adalah seorang profesional dalam hal ramuan herbal dan juga profesional dalam hal madu. Nah, profesional sampai mana? Sampai beliau bisa menciptakan indukan daripada lebah gitu ya. Tetapi bukan alami, dibuat oleh beliau sendiri. Nah, saking hebatnya beliau banyak mempunyai produk-produk untuk mengobati orang-orang yang rudalnya udah loyo, atau misalkan bisa dibilang impoten atau ED. Nah, ada beberapa pasien beliau, bahkan salah satunya adalah anggota militer yang ternyata sembuh dengan pengobatan yang beliau lakukan. Nah, kalau penasaran teman-teman ya, bagaimana supaya hubungannya makin lama, makin keras, terus rudalnya loyo, tidak bangun lagi, ingin bangun lagi, silahkan tonton video ini sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, dan dimudahkan segala urusannya, tentunya rezeki yang berkah juga halal. Di sini saya bawa beberapa produk ya. Namanya minyak oles ajaib. Ini ramuan herbal semua ya. Dan ini minyak oles ajaib ini khusus untuk kejantanan pria, untuk nambah lama berkuda, untuk nambah ukuran semakin besar panjang. Nah, bisa juga untuk program hamil ya. Dia si cairan khas prianya itu bisa semakin kental, semakin subur. Dan alhamdulillah ya, dari selama bertahun-tahun menjual minyak oles ajaib ini, testimoni berdatangan ya, yang sudah berumah tangga bertahun-tahun ingin punya momongan dengan menggunakan minyak oles ajaib ini. Alhamdulillah kualitas si cairan khas prianya itu bisa semakin berkualitas, bahkan bisa membuahi sel telurnya. Dan ini banyak sekali penggunanya ya, bisa dijamin ini tidak ada efek samping, dan ini tidak ada bahan kimia obat. Tata caranya ada di sini. Tinggal dicek out aja di Shopee, Lazada, dan Tokopedia, atau lewat WA ya. 081939497991. Dan ini juga hasil konten saya nih, ketemu dengan Bapak Danta ya, namanya jamu akar ki besi. Tuh, asli Parahyangan, dibikin oleh Bapak Danta sendiri ya. Dan ini untuk kejantanan juga, dan untuk supaya badan tidak pegal-pegal, selalu kuat. Bahkan katanya kalau misalkan minum ini, beliau suka ngangkat yang berat-berat gitu ya, karung yang beratnya 60-70 kilo, beliau sanggup ya kalau minum jamu akar ki besi dulu gitu. Nah, teman-teman bisa check out ya dan tempat pembeliannya ada di layar kaca Anda. Oke, kalau gitu langsung aja ke Bapak Dik-Dik untuk menanyakan tentang obat kuat, obat untuk rudalnya loyo, dan juga madu. Ya, let's go. Nah, inilah teman-teman perkebunan yang digarap oleh Bapak Dik-Dik yang mempunyai segudang pengalaman tentang jamu dan madu. Nah, di video sebelumnya juga Bapak Dik-Dik ini menjelaskan jamu kuat dan juga jamu untuk mengobati rudal yang loyo, yang lemas, otongnya tidak berfungsi.
Dan ini bukan akhir dari segalanya buat teman-teman yang mempunyai gejala seperti itu. Banyak obat, banyak juga cara untuk berikhtiar untuk mengobati penyakit. Karena dari Tuhan kita juga, khususnya Islam, bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Dan tentunya jika menggunakan madu itu adalah sunnah Nabi, sunnah Rasul. Barangkali yang meminumnya itu mendapatkan pahala. Assalamualaikum Pak Dik-Dik. Waalaikumsalam. Pak Dik, ini mic-nya dipasang dulu ya Pak. Nah ini pertemuan ketiga saya dengan Pak Dik-Dik. Di video sebelumnya teman-teman, Pak Dik-Dik ini menjelaskan tentang jamu kuat. Salah satu bahannya itu dari madu. Dan juga yang kedua itu untuk otong yang loyo, yang lemas, yang kurang berfungsi, yang permainannya hanya sekali. Nah inilah mungkin salah satu solusi buat teman-teman untuk kembali prima, bisa melayani pasangan Anda, pasangan yang halal, menyenangkannya, karena menyenangkan istri adalah pahala. Dan yang luar biasanya itu adalah madu. Jadi resepnya itu madu, bee pollen, belut, dan sebelum makan itu nasi itu belutnya dibakar, jumlahnya 3, kemudian minum madu. Dan madunya itu bukan madu dan tepung sari. Ini ada banyak istilah yang muncul di video sebelumnya yang akan kita ulik ya, tentang madu ya, madu, dan kemudian nanti mengerucut ke tepung sari. Nah Pak Dik-Dik, kalau boleh tahu Pak Dik-Dik ini sekarang usia berapa tahun Pak? Pak 47. 47. Nah, punya pengalaman tentang mengelola madu ya Pak, atau lebah. Itu sudah berapa tahun Pak? Sampai sekarang itu udah sambil 24 tahunan lah. 24 tahunan 23 ya. tahun. Berarti bisa Kalau nggak salah. dikategorikan sudah profesional, sudah lama gitu ya. Sama juga sih. Wah, itu Pak, kalau madu itu di video sebelumnya kan sempat diceritakan ada madu, ada juga tepung sari. Itu bisa dijelaskan nggak Pak? Kalau madu itu hasil dari nektar. Kalau tepung sari itu kan ada 4 macam. Keluar dari madu itu penghasil lebah itu ada 4 macam. Pertama madu, yang kedua tepung sari, bee pollen lah. Yang ketiga nektar, itu apa? Royal jelly. Royal Yang keempatnya itu propolis. Oh, ada 4. Ada 4. Madu, Royal bee jelly, pollen atau tepung sari, royal jelly, dan propolis. Nah, yang paling berkhasiat dari keempat itu yang mana, atau semuanya berkhasiat ya? Berkhasiat, tapi yang paling berkhasiat itu royal jelly. Oh, royal jelly. Tapi susah buat dipanennya, karena sedikit, paling berapa mili gitu. Kalau satu paling berapa mili gitu. Gitu harusnya juga kan dibikin itu. Kalau royal jelly itu buat pakan ratu. Baru bisa dipanen, bikin. Nggak sembarangan gitu. Kalau tepung sari ya hasil dari nektar, buat ya pakan ratu juga sama koloni-koloninya. Oh, ya yang paling terkenal kan di masyarakat madu ya Pak. Apalagi madu aja. Ada 4 macam itu. Semacam ini juga kan lebah itu beberapa macam kan, ada trigona beberapa macam juga sih. Ada lepisep kan, kalau jenis di kita ini mah di sini kan lepisep kebanyakannya. Kan ada itama, ada biroy juga sih. Biroy ada. Tapi yang penghasil yang paling banyak itu rata-rata biroy sama itama jenisnya itu. Tapi trigona juga. Tuwe lah. Oh, bahasa umumnya itu tewe. Tapi kalau bahasa entah Latin atau Yunani lah gitu ya. Iya. Trigona. Jadi beberapa macam. Semacam kan odeng juga, odeng kan di kira-kira mah odeng kan. Bahasa ininya kan dursata ya, lebah dursata. Oh, apis dorsata. Kalau saya mah ternak kan apis cerana. Apis cerana. Oh. Nah, kan yang umum di masyarakat itu madu ya Pak. Nah, madu itu di video sebelumnya
yang berkhasiat itu madu asli. Iya. Nah, madu asli dan ada juga yang madu palsu, madu campuran, madu buatan. Nah, cara membedakan madu asli dengan madu yang lainnya Pak, itu bagaimana Pak? Itu susah kalau secara ilmiah, kalau dilihat itu susah, mana madu asli, mana madu palsu itu, Kak. Soalnya yang bisa menentukan itu cuma hasil lab. Tapi kalau secara ilmiah bisa juga sih. Kalau misalkan madu ada campuran, masukin aja kulkas di freezer itu. Kan di bawahnya ada ngenap ntar kalau ada campuran. Tapi kalau madu asli nggak bakalan ngenap. Walaupun lama juga gitu. Nggak bakal ngebeku lah. Oh, nggak bakal membeku ya? Nggak kayak madu palsu. Kalau madu palsu kan membeku. Kalau di freezer itu. Kalau asli madu dari hutan nggak bakalan ngebeku itu, kristal lah. Oh, mengkristal. Kristal kalau di freezer itu. Makanya susah kalau misalkan menjelaskan secara real dilihat gitu nggak bakal, soalnya sama, rasanya sama, apanya sama gitu. Yang cuma membedakan adalah enzimnya itu. Nah, rata-rata peternak itu kalau musim kemarau pasti, kalau misalkan musim paceklik lah, rata-rata kan diparab, itu nggak apa-apa kalau diparab itu. Soalnya kan dikonsumsi dulu sebelum dimasukin sama sarang. Kalau rata-rata kan kalau madu palsu itu gula dicairin dicampur madu, yaitu yang bahaya. Yang bakal ketemu itu kalau di freezer itu ketemu. Iya. Tapi kalau dikasih pakan walaupun sedikit juga, itu kan udah ada enzimnya, udah dikonsumsi sama lebahnya. Ditambahkan cairan gula, dan sedangkan gula itu menurut tenaga kesehatan, gula pasir atau gula putih itu berbahaya ke kesehatan karena bisa mengakibatkan diabetes ya Pak? Iya. Jadi harus betul-betul pintar kita memilih madu gitu. Pokoknya jangan sembarangan lah kalau pilih madu. Walau sedikit juga, kalau agak mahal, mendingannya itu daripada ini banyak-banyak murah sekilo, apalagi 30.000. Nggak bakalan ada. Apalagi ya sekarang yang cari bukan peternak, misalkan ya, yang cari lebah dursata itu kan taruhannya juga nyawa, masa dijual 30.000 per kilo kan? Iya. Ayam nggak mungkin. Apis dorsata itu odeng ya Pak? Odeng. Dan itu harus nyarinya ke hutan. Dan kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Itu yang bikin mahal harganya, karena usaha untuk mendapatkannya pun susah dan bahkan mengancam nyawa begitu ya Pak? Iya. Ada yang pohonnya tinggi gitu ya, ada yang di pinggir jurang, ada yang lagi naik mungkin dahannya tipis dan mau patah. Makanya harganya mahal, karena memang madu yang dihasilkan juga asli dan bermanfaat begitu ya. Iya. Bukan murah, terus palsu, dicampur gula, hasilnya banyak, tapi malah mendatangkan penyakit. Semacam ini aja kalau di harga kan madu dursata itu, odeng itu mahal, paling termahal kata. Padahal menurut lab laboratorium, saya pernah nge-lab dulu, yang paling bagus itu madu kelanceng itu. Kelanceng? Iya, trigona itu. Itu cuma 13% kadar airnya. Yang kedua itu memang bagusan madu lebah. Madu lebah rata-rata 27%, kalau madu odeng 27 kalau nggak salah. 27% kadar airnya. Tapi lebih mahalan odeng, sebab apa? Soalnya pengambilannya itu taruhannya nyawa. Kalau lebah kan banyak di peternak. Rata-rata lah ada yang ternak. Gitu ya. Dan itu bisa kelihatan mungkin dari kekentalan madunya ya. Kalau semakin kental mungkin kandungan airnya sedikit. Gitu ya. Kalau cair berarti kandungan airnya tinggi. Tapi sama-sama juga itu madu asli begitu ya. Iya. Ya karena sulit membedakannya. Nah teman-teman misalkan pengen yang asli gitu ya, yang bagus, silakan aja hubungi nomor WA yang ada di layar kaca. Nanti saya bantu pesankan ke Bapak Dik-Dik. Karena Bapak Dik-Dik ini punya jamu kuat, punya juga jamu untuk mengobati si otong yang loyo, dan itu salah satunya madu. Dan madunya asli, kalau nggak asli ya nggak ada manfaatnya begitu ya Pak. Buat apa? Iya, buat apa? Nanti makan belut, minum madu,
bahkan kan harus berhari-hari, yang pengobatan sampai seminggu bahkan sebulan ya. Iya. Itu wah, memang harus betul-betul sempurna gitu, jangan sembarangan. Dan yang paling bagus itu madu kelanceng ya? Paling bagus sih madu kelanceng, Trigona itu. Trigona. Iya. Oh, tewe. Betul. Oh. Tapi tuba juga kan sekarang masih banyak dipalsuin. Jangankan tuba, madu sarang aja, madu sarang kan sekarang bisa dipalsuin. Ada alatnya. Ya zaman sekarang sih susah cari yang asli. Ya makanya harus dari Bapak Dik-Dik aja gitu kalau teman-teman mau gitu yang asli. Nah kalau madu tuh, kalau dari segi rasa itu Pak bisa dibedakan nggak Pak, mana yang asli, mana yang palsu gitu? Tergantung ininya, bunga sih. Kalau di sini kan kebanyakan pohonnya itu bunganya bunga kaliandra sih. Makanya warna madunya itu, jenisnya madu itu kan kuning. Makanya kalau misalkan peternak madu, ini madu apa, ditanya misalkan merah, disebutin madu kaliandra, itu bohong, jelas bohong. Madu kaliandra itu kan kuning. Kalau randu itu bening, kuning kebeningan itu, tembus pandang lah kalau di macam-macam sih, tergantung bunga. Kalau di sini kan identiknya dengan kaliandra, makanya warna madunya itu kuning kental, kuning lekat lah. Kalau yang madu hitam itu gimana sih Pak? Itu nggak ada madu hitam, apalagi di Indonesia, di Jawa Barat nggak ada. Oh, nggak ada madu hitam? Nggak ada madu hitam. Tapi saya sering lihat Pak itu madu hitam, apakah itu madu dicampur gitu pakai oli atau bagaimana? Atau dari usia kematangan madunya atau bagaimana ya? Kalau saya nggak bisa jelasin itu atau nggak palsu atau enggaknya, soalnya sewaktu saya terjun ke permaduan belum pernah ada madu yang berwarna hitam itu. Kalau dapat dari kebun juga nggak hitam, paling merah kehitaman, emang agak merah tapi merah pekat lah gitu. Tapi nggak hitam, nggak ada sih madu hitam sebenarnya. Nah, itu pengaruhnya apa tuh bisa merah pekat hampir kehitaman itu? Itu karena udah matang itu madu, udah matang. Usia. Rata-rata itu adanya di lebah dusata yang merah agak kehitaman itu. Kalau lebah ternak nggak bakalan, soalnya kan paling 1 bulan panen, kadang-kadang 20 hari panen, nggak bakalan ada yang merah kehitaman itu. Jadi ibaratnya udah lama dibikin ibaratnya ya sama lebahnya, tapi nggak diambil-ambil. Iya. Itu kalau dari segi usia biasanya Itu berapa minggu sih yang muda atau yang pas matang? Itu paling 25 hari, 20 hari lah. Kalau yang minimal merah kehitaman itu minimal 2 tahun sampai ya 8 bulan, 1 tahun sampai 1,5 tahun nggak ada yang ngambil, nggak ketemu-temu itu madunya, odengnya. Baru ketemu ya itu pasti. Tapi ada kadaluarsanya itu Pak? Nggak ada expired itu, kalau madu itu nggak ada expired. Berarti kalau nggak diambil-ambil terus aja madu itu di sana gitu ya, di dahannya, di sarangnya. Iya, kecuali hijrah udah penuh, misalkan udah tua sarangnya baru hijrah. Dan itu madunya bisa diambil meskipun udah pindah juga? Enggak, disedot lagi. Oh, diambil, dibawa ya madunya. Oh, dimakan sama dia. Oh, dimakan. Pantesan suka ada sarang-sarang kosong itu karena tinggalin udah sarang udah tua. Ya hijrah, pindah-pindah tempat. Bikin lagi yang baru. Kalau dusata. Ya sama juga sih Pak. Tapi secara juga sama. Wah, luar biasa nih kalau dengar dari istilahnya juga, ini berarti membuktikan bahwa pengetahuan dari Bapak Dik-Dik ini sangat dalam teman-teman tentang permaduan. Jadi ya silahkan aja kalau mau pesan ke Pak Dik-Dik ya. Karena memang di sini ya, saya konten itu daerah pergunungan, daerah perhutanan teman-teman. Tuh, ini gunung sejauh mata memandang itu tidak ada rumah, tidak ada lampu. Banyak pohon-pohon yang bermacam-macam dan mungkin saja si madu atau si lebah ini mencari madu-madu dari atau nektar gitu ya, bunga-bunga dari hutan ini gitu ya. Wah, bahkan nih jangan lihat penampilannya Pak Dik-Dik ya, ini mobilnya udah Fortuner nih Pak Dik-Dik, Masya Allah. Gitu. Ini saya lihat mobilnya nih. Jadi juga ada teman-teman Pak Dik-Dik juga yang menemani beliau di sini gitu.
Ini Pak Dik-Dik mah suka tinggal di ini kayaknya ya, di perkebunan gitu ya. Iya, kadang-kadang jarang pulang sih karena Jarang kebun. Kalau pulang. misalnya mau pulang ya pulang, kalau enggak ya enggak. Nginep gitu di perkebunan. Memang saya juga di sini terasa menyenangkan gitu. Dunia itu seperti luas sekali gitu ya. Tidak sumpek. Gitu teman-teman, ini jangan ragu ya, karena bahkan sampai anggota militer pun datang ke Pak Dik-Dik untuk mengobati si utunnya yang loyo, teman-teman. Ya, silakan aja hubungi nomor WA yang ada di layar kaca video dan silahkan pesan madu atau ke Pak Dik-Dik. Nah, kalau misalkan itu kan tepung sari, bipolen sama propolis itu dijual juga nggak sih, Pak? Dijual juga sih. Dijual, cuma mungkin Tapi karena itu obat kuat mah cuma madu sama bipolen aja. Bipolen tepung sari itu namanya bipolen juga tepung sari. Nah, itu bisa pesan juga ke Pak Dik-Dik ya? Ya insya Allah bisa. Insya Allah, nanti mungkin dilihat stoknya mungkin ya, Iya. nanti bisa dikirim. Teman-teman yang dari luar Pulau Jawa, entah itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, atau bahkan luar negeri, bisa pesan juga ke kami, karena kalau madu itu tidak ada kadaluarsanya ya. Tidak Itu ada awet expired. banget gitu ya, tidak ada Makin expired. lama makin bagus itu. Makin lama makin bagus. Nah, ada saya juga pernah dengar madu bawang tunggal. Itu bisa juga Pak, itu dicampur katanya. Ya bisa jadi kali. Soalnya kan madu itu macam-macam kan, tergantung bunga. Makanya kalau beli madu itu tanya dulu ini dari bunga apa gitu. Kata saya juga kalau misalkan orang menjual ini madu kaliandra warnanya merah, itu berarti bukan madu gitu. Harusnya harus tahu ini dari bunga apa gitu. Iya, siap. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari Bapak, dari Kang Dik-Dik tentang madu. Mungkin cukup sekian karena ini sudah cukup sore. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar atau hubungi nomor WA yang tercantum di layar kaca. Terima kasih Pak Dik-Dik atas waktunya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Banyak yang nonton video ini mengambil manfaatnya, yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Semoga keluarganya sakinah mawadah warahmah. Saya pamit undur diri teman-teman dari Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.